Apa yang kalian ketahui tentang pemanasan global? Apakah kalian ingin tahu? Yuk simak penjelasan kami. Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atas atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2, sehingga terjadi peningkatan suhu di bumi. Yang kedua yaitu ciri-ciri. 1. Karbon dioksida jumlahnya lebih banyak di atmosfer. 2. Perubahan iklim dan cuaca di berbagai daerah di dunia yang tak menentu dan sulit diduga. 3. Meningkatkan suhu rata-rata di udara yang semakin panas. 4. Kenaikan permukaan laut. 5. Adanya pengurangan tutupan salju. 6. Gletser atau bongkahan es besar yang mencair. Dan yang terakhir yaitu hujan asam. Teman-teman, tahukah kalian pemanasan global juga memiliki dampak loh. Yang pertama, pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. 2. Pemanasan global menyebabkan alergen, polusi udara, dan gas berbahaya lainnya terperangkap di dalam bumi. Dan yang terakhir, meningkatkan resiko terjadinya penyakit pernapasan seperti penyakit paru obstruktif, kronis, atau PPOK, dan asma. Untuk mengatasi pemanasan global, kita memiliki 4 solusinya, yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan bermotor. 2. Menjaga kelestarian alam atau penghijauan. 3. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Dan yang terakhir, matikan peralatan elektronik saat tidak terpakai. Nah, setelah melihat dan menyimak penjelasan dari kami mengenai apa itu pemanasan global hingga cara untuk mengatasinya, kita akan menunjukkan salah satu contoh kasus yang terjadi belum lama ini mengenai pemanasan global di Indonesia. Yuk, simak video kami. Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Apakah Anda mengetahui berita kabut asap belakangan ini? Atau malah Anda menjadi korban kekejaman asap tersebut? Masalah kabut asap ini memang terus terjadi dari tahun ke tahun. Sampai-sampai tetangga sebelah pun seperti Malaysia dan Singapura tak pernah lelah untuk protes karena mereka selalu ikutan jadi korban. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. 10% dari daratan Indonesia adalah lahan gambut, di mana paling banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Lahan gambut merupakan lahan basah yang isinya banyak mengandung karbon karena ia terbentuk dari hasil sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Umumnya gambut sulit dibakar, tapi saat dikeringkan gambut menjadi sangat mudah terbakar karena kandungan karbonnya yang tinggi. Ia dapat berubah menjadi tungku api raksasa yang menghasilkan asap 3 kali lebih besar dari kebakaran biasa. Kemudian terbakarnya lahan gambut tersebut meskipun tak semua, tapi banyak disebabkan oleh para perusahaan nakal. Mereka membakar hutan untuk dijadikan lahan pertanian baru. Dengan mengeringkan lahan gambut tersebut, ditambah lagi oleh musim kemarau tiap tahunnya, mereka sangat mudah dan sangat senang membakar hutan tersebut yang apinya dapat bertahan hingga berminggu-minggu.
Masalah kabut asap ini sudah tak tertangani sejak tahun 1990-an. Ini adalah foto satelit Indonesia yang menyebarkan asap ke seluruh dunia pada tahun 1997, yang merupakan rekor membanggakan sekali lagi dari Indonesia. Bahkan di Jambi sendiri, indeks standar pencemaran udara sudah mencapai angka 601, 2 kali lipat dari standar batas udara aman, yang pada dasarnya udara tersebut sudah terlalu beracun untuk dihirup. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja, masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar yang masih nggak peduli dengan kondisi bumi sekarang, yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana-sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal, buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. PR kita masih panjang, tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka satu persatu. Perbincangkanlah kabar ini di mana-mana, karena nyatanya masih banyak orang yang belum tahu, khususnya banyak dari kita yang berada di luar wilayah bencana dan menganggap hal ini adalah hal yang sepele. Dengan cara tersebut, kita memberikan urgensi tidak hanya ke masyarakat, tapi juga ke pemerintah untuk bertindak lebih tegas dan lebih berani. Seperti mengetatkan izin pembukaan lahan, menindak keras para perusahaan nakal, dan membuat data kehutanan dapat diakses publik sehingga hutan kita dapat dilindungi. Oleh karena itu, ayo kita melawan asap. Terima kasih.